Ramai diberitakan, layanan antigen bekas ditemukan di Bandara Kuala Namu, Medan. Bagaimana menurut Ustaz? Kita sapa dulu pemirsa ya. Salam sehat selalu. Tentu lebih khusus lagi kepada saudara kita yang umat muslim, selamat menunaikan puasa. Semoga ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu membawa keberkahan sesama. Dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara kita yang sudah berhasil mudik pulang ke kampung halaman, bertemu keluarga, sanak famili dan lain-lain, berlepas kangen sekaligus saling merawat kekerabatan di sana. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang masih sedang mempersiapkan bagaimana bisa melakukan mudik di hari Lebaran ini. Kalau berdasarkan surat edaran masih ada waktu sampai tanggal 5 Mei dalam konteks pengetatan. Meskipun kita mendorong betul bahwa surat edaran larangan mudik atau penindakan mudik ini bisa sedapat mungkin ditinjau kembali. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya kira memang ini adalah sebuah peristiwa yang membuat kita miris dan marah. Karena baru saja kita mendapatkan berita yang kurang sedap. Jadi kita berterima kasih kepada petugas aparat keamanan kepolisian yang menemukan ada sebuah praktik layanan antigen bekas yang dilakukan oleh petugas di Bandara Kuala Namu, Medan. Tentu kita ini sebuah apresiasi kepada petugas aparat kita, kepada kepolisian karena berhasil membongkar. Bayangin kalau seandainya ini tidak ditemukan, karena ternyata yang digunakan di sana adalah itu berdasarkan yang kalau saya bacakan saja, ini ada di berita CNN gitu, kita baca di sana. Poinnya adalah menyatakan bahwa ternyata polisi menemukan, jadi melakukan penggerebekan dan ditemukan ada praktek layanan antigen bekas yang dilakukan di sana di Bandara Kuala Namu. Jadi coba bayangin, dilakukan oleh petugas kesehatan di sana yang ternyata justru melakukan praktik menggunakan antigen bekas gitu. Dalam konteks ini saya ingin menjelaskan kepada pemirsa sekalian, mengapa ini harus diklirkan oleh petugas kita, mengapa harus ada prasyarat layanan antigen. Jadi tidak semua orang boleh melakukan perjalanan, ini poin pertama. Bahkan berdasarkan undang-undang nomor gitu ya, kalau kita merujuk kepada undang-undang nomor 6 tahun 2018, undang-undang karantina kesehatan, memang tegas di sana bahwa ada istilahnya adalah disebut pengetatan pintu masuk dan pintu keluar. Tujuannya apa? Memproteksi bahwa orang di dalam tetap safety, tidak akan terjangkit virus dari luar, dan atau yang dari dalam untuk keluar harus clear supaya tidak membawa virus. Dalam konteks itu maka ada pemeriksaan. Apakah pemeriksaannya itu gratis atau pemeriksaannya itu berbayar? Dan saya kira berbayar. Saya kira sekarang ini tidak ada yang gratis. Di publik disebut gratis, bahkan tapi faktanya adalah berbayar gitu ya. Minimal kalau antigen adalah kalau kita lihat kesepakaman minimal sampai 120.000 lah rata-rata gitu ya. Kali berapa orang. Yang ironik karena kemudian ternyata ditemukan ada yang menggunakan antigen bekas. Filosofi kenapa orang harus melalui proses pemeriksaan? Itu harus clear dulu. Orang harus melalui tahapan prasyarat untuk kontrol pemeriksaan dalam konteks memastikan bahwa saya atau si A, si B kalau melakukan perjalanan itu dalam dirinya tidak atau gitu ya. Jadi tidak dan atau tidak membawa, dipastikan tidak membawa virus ke tempat lain atau tidak berpotensi menularkan virus kepada orang lain. Itulah kemudian harus betul-betul clear. Nah, kalau ternyata ada praktek tadi menggunakan bekas, maka itu artinya bahwa hasil keluaran pemeriksaan itu tidak bisa dipercaya. Faktanya apa? Ternyata ditemukan bahwa ada yang serta-merta hasilnya keluar adalah positif. Ada yang serta-merta keluar adalah negatif. Ini kemudian mengindikasikan bahwa sesungguhnya yang terjadi selama ini proses persyaratan adanya pemeriksaan mulai dari rapid test, kemudian antigen sekarang ini swab, itu ternyata kita tidak bisa berharap betul kalau seandainya dilonggarkan begitu saja. Maka poin kuncinya adalah berada pada petugas aparat memang memastikan. Karena kasus yang terjadi di Kuala Namu belum tentu tidak terjadi di tempat lain. Bahkan kalau pemirsa membaca di beberapa media juga sebelumnya ini agak berbeda. Kalau di Kuala Namu adalah menggunakan menggunakan layanan antigen bekas, maka di tempat lain justru kita menemukan banyak cerita, bahkan memang sudah ditangani juru aparat adalah ada suket yang diterbitkan oleh petugas tanpa melalui pemeriksaan. Sekali lagi, filosofi selembar kertas itu adalah bukan hanya menambah lembaran kertas tiket, tapi filosofi dari secari kertas yang di bawahnya ada cap stempel dan ada tanda tangan adalah sangat luar biasa, memastikan bahwa saya atau siapa saja yang melakukan perjalanan tidak membawa atau potensi menyebarkan virus ke tempat lain. Itu clear filosofinya di sana. Maka kalau pemirsa ingat,
Soal mudik yang kita minta revisi kembali, larangan mudik yang harus diperketat sebenarnya adalah ini tadi, yaitu adalah unsur pemeriksaannya. Jadi prasyarat pemeriksaan bahwa orang yang keluar masuk memang betul-betul adalah clear. Siapa itu yang akan melakukan pemeriksaan adalah petugas, terutama kalau kita merujuk ke undang-undang tadi adalah berdasarkan beberapa pintu pengawasan. Jadi kalau melakukan perjalanan menggunakan udara, maka yang penting dilakukan adalah kalau melakukan perjalanan udara maka ada pintu masuk yang dinyatakan itu melakukan pengetatan. Bahkan sebenarnya selain yang bersangkutan diperiksa, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 sekali lagi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Undang-Undang Karantina Kesehatan, selain penumpangnya juga yang bersangkutan adalah co-pilot, bahkan barangnya semua dipastikan bahwa clear tidak membawa virus. Dan di situ di undang-undang ditegaskan bahwa apabila ada penerbangan, ada transportasi, apapun namanya, dengan secara sengaja mengangkut orang, mengangkut barang yang diyakini terjangkit virus, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda 15 miliar dan penjara bahkan sampai 10 tahun. Begitu luar biasa pentingnya proteksi itu. Kok tiba-tiba ada yang tega melakukan praktek layanan antigen bekas? Saya kira ini tidak bisa kita memberikan maaf. Di mana harus dipahami, di mana di saat sekarang ini orang berusaha memastikan dirinya untuk berangkat kembali ke kampung dengan clear, bersih, tidak ada virus, sampai mereka rela membayar untuk diperiksa, rela diambil, ada yang kalau dulu rapid test maka diambil darah, dan sekarang adalah antigen maka dimasukin alat di hidungnya untuk mendapatkan liurnya, dan bahkan dibayar itu demi memastikan. Jadi jangan dilihat soal bisnisnya saja, bahwa seolah-olah ada selembar kertas ada 100.000, jangan lihat di situ. Tapi filosofi kertasnya adalah memastikan, sekali lagi tujuannya adalah mengklirkan bahwa orang yang melakukan bepergian itu clear dari sisi kesehatan. Maka siapapun juga aktor-aktor yang melakukan perbuatan jahat, melakukan transaksi jual beli, surat keterangan palsu, atau melakukan praktek layanan antigen bekas, maka menurut saya ini adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi, dia berada pada kejahatan kesehatan, karena ini implikasinya sangat berat. Bayangin kalau ada satu orang yang betul-betul dia positif dan dia kemudian melakukan perjalanan secara bebas, atau yang bersangkutan sesungguhnya adalah tidak positif hanya karena motif tertentu, lalu kemudian dia dinyatakan positif, efeknya bukan hanya karena tertunda perjalanannya, tapi secara psikologis kepada yang bersangkutan itu ada terbebani. Dalam hukum dikenal ada kerugian imaterial. Dan saya kira ini harus diperhitungkan betul. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tentu apresiasi positif kepada aparat kita karena berhasil membongkar praktek layanan antigen bekas ini. Dan saya kira praktek-praktek ini harus dihentikan dan pengawasan secara ketat harus dilakukan. Mudik boleh tetap saja, bagi saya kita mendorong evaluasi kembali surat edaran mudik itu, tapi prasyarat untuk keluar masuk memang harus diperketat. Kenapa? Ini adalah proteksi layanan keselamatan diri kita. Tidak boleh kita egois untuk menyatakan bahwa saya harus pergi pada saat di dalam diri kita ada penyakit. Tapi juga tidak boleh kita egois memanfaatkan momentum COVID ini untuk menari-nari berbisnis yang jahat di atas penderitaan orang lain.